Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Laboratorium Proses Manufaktur 2022 akan menjelaskan materi tentang modul 3 yaitu pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Berikut ini merupakan perkenalan anggota dari kelompok 14 serta penjelasan tentang materinya. Yang pertama sebagai ketua Ikhlas Damai Persada NPM 20141, kemudian Muhammad Muhtarul Haqi NPM 20131, Benaya Harsis NPM 20132, Irma Dewi Noviani NPM 2010, kemudian Nurah Nufaisah NPM 20147 dan Diana Widiawati NPM 20145. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Proses pembubutan adalah proses pemotongan benda kerja dengan menggunakan mesin perkakas untuk membuat bentuk silindris, ulir, pengeboran, maupun meratakan benda kerja yang berpasang pada spindle yang berputar menggunakan alat potong atau pahat. Sedangkan mesin gerinda adalah suatu mesin yang dapat mengkikis permukaan logam dengan cepat dan mempunyai tingkat akurasi tinggi sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Adapun rumusan masalah pada modul 3 ini adalah bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Lalu tujuan praktikum dari modul 3 ini adalah praktikan dapat mengetahui kegunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Praktikan dapat memahami prosedur pemakaian mesin bubut dan mesin gerinda. Dan yang terakhir, praktikan dapat mengetahui jenis benda kerja yang digunakan pada mesin bubut dan gerinda. Lalu manfaat praktikumnya adalah agar praktikan mengaplikasikan mesin bubut dan gerinda dalam bidang industri, agar praktikan mengetahui hasil akhir dari proses bubut dan gerinda, dan yang terakhir, agar praktikan mengoperasikan mesin bubut dan gerinda sesuai dengan tugasnya. Terima kasih untuk Diana yang sudah menjelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk prosedur praktikum. Bisa dilihat untuk flowchartnya seperti ini. Ada mulai studi literatur, studi pustaka, dan seterusnya, serta ada SOP dan hasil analisisnya. Bisa dibaca sendiri. Langsung ke penjelasan flowchart. Jadi yang pertama ada studi praktikum, yaitu merupakan tahap mengenai pelaksanaan dalam mesin bubut dan mesin gerinda. Lalu ada studi literatur, yaitu tentang mengenai referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Lalu ada rumusan masalah, yaitu permasalahan utama sehingga tujuan analisis dan solusi jelas. Lalu ada tujuan praktikum, diberikan agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Lalu ada manfaat praktikum agar mengetahui pengaplikasian dari hasil praktikum. Lalu ada alat yang digunakan sebagai sarana praktikum. Ada juga bahan yang digunakan, yaitu apa saja bahan-bahan yang akan digunakan sebagai media kerja praktikum. Lalu ada SOP, standar operasi. SOP merupakan prosedur standar operasi untuk menggunakan dan mempelajari buku manual yang dikeluarkan oleh pabrik. Lalu ada peralatan K3, yaitu alat pelindung diri keselamatan dan kesehatan kerja dalam praktikum. Lalu ada flowsheet untuk catatan perkembangan yang berisi hasil observasi dan tindakan atau progres kegiatan. Lalu ada analisis, kegiatan menguraikan hasil dari kerja dan dalam praktikum guna mengetahui penyelesaian. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu menjawab hasil praktikum yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk flowsheet mesin bubut, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan dan APD yang digunakan, kemudian memasangkan pahat tepat mengenai benda kerja, lalu rapatkan pahat dengan kunci tulkus, kemudian mendekatkan pahat dengan senter putar hingga sejajar. Setelah itu, mengukur benda kerja dengan jangka sorong dan tandai benda kerja. Kemudian masukkan benda kerja dan kunci dengan rapat, lalu nyalakan mesin. Kemudian lepaskan benda kerja dengan kunci tulkus, lalu matikan mesin. Kemudian letakkan kembali alat kerja dan APD yang telah digunakan. Setelah itu, melakukan proses inspeksi pada hasil bubutan. Untuk flowsheet pada mesin gerinda, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan serta APD yang digunakan, kemudian memasang dan merapatkan benda kerja pada penjepit benda kerja, kemudian mengukur benda kerja dan tanda yang akan dikerjakan. Setelah itu memasang mata gerinda dan kunci dengan pengunci, kemudian nyalakan tombol on. Setelah itu dekatkan benda kerja yang tidak rata pada gerinda duduk dan arahkan mata
gerinda ke benda kerja sesuai yang ditandai. Kemudian matikan mesin gerinda dengan menekan tombol off. Setelah itu letakkan kembali alat kerja dan APD yang telah digunakan. Kemudian lakukan inspeksi pada hasil penggerindaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pembahasan. Yang pertama, analisa. Berdasarkan praktikum mesin bubut, terdapat beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembubutan, yaitu mesin bubut, kunci tool house, dan bahan bubut. Alat pelindung diri yang digunakan berupa kacamata pelindung dasar utama. Kemudian, bahan yang akan dibubut adalah besi cor berbentuk silinder. Sedangkan pada praktikum mesin gerinda terdapat alat dan bahan yang diperlukan dalam proses penggerindaan, yaitu mesin gerinda tangan duduk, pengunci, dan batu gerinda. Alat pelindung diri yang digunakan adalah kacamata pelindung dan sarung tangan. Kemudian bahan yang dipakai yakni besi basement. Pembahasan. Berdasarkan praktikum mesin bubut, terdapat beberapa prosedur, yaitu menyiapkan alat dan bahan serta memakai APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya, pasang pahat ke rumah pahat. Dekatkan pahat dengan benda kerja menggunakan kunci tool house. Pastikan ujung pahat sama dengan ujung senter putar. Lakukan pengukuran dengan jangka sorong dan tandai. Masukkan benda kerja dan kunci dengan rapat. Dekatkan pahat dengan benda kerja lalu mulai proses bubut. Jika sudah, matikan mesin dan lakukan inspeksi pada hasil akhir. Berdasarkan praktikum mesin gerinda, terdapat beberapa prosedur, yaitu siapkan alat dan bahan, kenakan APD. Pada mesin gerinda duduk, pastikan batu gerinda terpasang dengan rapat dan benar. Nyalakan mesin, dekatkan besi yang ujungnya tidak rata ke batu gerinda yang berputar dengan perlahan hingga halus. Jika sudah, matikan mesin dan lakukan inspeksi terhadap hasil gerinda. Sedangkan pada hasil gerinda tangan, letakkan benda kerja dan rapatkan pada berjepit. Pasang batu pisau gerinda dan kencangkan bagian tengah gerinda dengan kunci bersamaan dengan tombol pengunci. Kemudian nyalakan mesin, dekatkan mata gerinda pada benda kerja dengan perlahan hingga terpotong. Jika sudah, matikan mesin dan lakukan inspeksi. Sekian dari saya tentang analisa pembahasan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama yaitu kegunaan mesin bubut, yaitu membuat atau memproduksi benda kerja yang berbentuk silindris, menyayat diameter luar dan dalam, mengebor lubang, dan membuat ulir. Sedangkan gerinda yaitu dengan tujuan tertentu. Yang kedua, jenis benda kerja mesin bubut adalah besi cor berbentuk silindris, sedangkan mesin gerinda adalah besi spesimen. Yang ketiga, tahapan prosedur mesin bubut dan gerinda, yaitu memakai APD, pasang pahat, rapatkan pahat, nyalakan mesin, dekatkan pahat ke benda kerja, matikan mesin, dan kembalikan alat dan APD. Kemudian yang keempat, yaitu proses tahapan mesin bubut dan gerinda adalah sama, yang membedakan hanya pada jenis dan penggunaan mesin terhadap benda kerja. Kemudian saran, yang pertama yaitu sebaiknya video praktikum diberikan tulisan agar lebih jelas. Yang kedua, sebaiknya praktikan memperhatikan prosedur proses pembubutan dan gerinda untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, sebaiknya disediakan beberapa jenis benda kerja dan mesin agar didapatkan hasil yang bervariasi. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi dari modul 3. Kami dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.